Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, selamat datang di SMP Negeri 1 Banguntapan. Kalian adalah siswa-siswi pilihan yang telah masuk di SMP 1 Banguntapan ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Diah Mulyaningsih SPD bersama dengan Ibu Isna Sofiana SPD dan Ibu Ari Kurniawati SPD akan menyampaikan materi terkait wawasan Wiyata Mandala untuk kalian semua. Selamat menyimak materi dari Ibu ya. Anak-anak, kalian perlu mengerti yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala. Nah, wawasan Wiyata Mandala ini terdiri atas 3 kata. Kata yang pertama adalah kata wawasan, kata yang kedua adalah kata wiyata, dan kata yang ketiga adalah kata mandala. Masing-masing kata ini memiliki makna tersendiri. Wawasan adalah pandangan atau tinjauan. Wiyata adalah pengajaran atau pendidikan. Sedangkan mandala adalah bulatan, kawasan, ataupun lingkungan. Jika kita simpulkan, wawasan Wiyata Mandala merupakan konsepsi atau cara pandang bahwa sekolah adalah lingkungan atau kawasan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan berkewajiban untuk menciptakan sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala. Sekarang mari kita kenali tujuan sekolah. Nah, sekolah ini mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar tujuan pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Bagaimana cara kita sebagai siswa untuk bisa memiliki wawasan Wiyata Mandala? Nah, proses seorang siswa untuk bisa memiliki wawasan Wiyata Mandala harus melalui 3 tahap. Tahap yang pertama adalah mengetahui, yang kedua adalah mengenal, dan yang ketiga adalah mencintai. Tahap pertama adalah mengetahui. Jadi, lingkungan fisik sekolah adalah lingkungan yang dapat diketahui melalui panca indera. Contohnya, mengetahui tempat ruang guru. Kemudian bisa juga mengetahui letak perpustakaan. Bisa juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di sekolah. Jadi, ini ya tahapan untuk mengetahui itu contohnya seperti itu. Tahap yang kedua adalah mengenal. Setelah mengetahui letak sebuah lingkungan fisik, siswa harus mengenalnya. Berarti memahami seluk-beluknya. Misalnya, setelah mengetahui letak perpustakaan, harus dikenali perpustakaan tersebut. Apa saja yang ada di perpustakaan dan bagaimana fungsi serta cara memanfaatkan koleksi perpustakaan tersebut. Jadi begitu ya tahap kita di dalam mengenal. Tahap terakhir atau tahap ketiga adalah mencintai. Semua lingkungan yang ada di sekolah harus dicintai. Misalnya, sudah mengenal perpustakaan, perpustakaan tersebut harus dicintai dengan cara dimanfaatkan, dikunjungi, dan dijaga kebersihannya. Seluruh lingkungan sekolah, mulai dari halaman paling belakang, kelas, hingga gerbang sekolah, itu juga harus kita cintai ya. Anak-anak, tahap mengetahui, mengenal, dan mencintai juga harus dilakukan terhadap lingkungan sosial. Misalnya, mengetahui guru, mengenal guru, kemudian mencintai guru. Mengetahui namanya siapa, mengenal karakternya bagaimana, dan mencintai dalam wujud takzim, hormat,
dan patuh terhadap tugas yang diberikan. Jadi kita tidak hanya mengenal lingkungan sekolah kita saja, tapi juga harus mengenal seperti guru kita siapa, bagaimana nanti karakter guru kita tersebut, bagaimana cara kita di dalam menghormati guru kita, seperti itu. Sekarang mari kita kenali komponen peran Wiyata Mandala. Yang pertama adalah peran kepala sekolah. Kita harus mengenal apa sih sebenarnya peran kepala sekolah itu. Nah, yang pertama, berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya, siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. Menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk peraturan atau tata tertib. Mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil, intern, antara guru, wali murid, maupun siswa. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti pramuka, PKS, PMR, kesenian, olahraga, dan lain-lain. Itu tadi beberapa peran dari kepala sekolah. Yang kedua adalah peran guru. Guru bisa menjunjung tinggi martabat dan citra guru dengan sikap dan tingkah laku. Kemudian menjadi pamong atau teladan di masyarakat. Guru mampu memimpin baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Guru dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Yang ketiga adalah peran sivitas akademika. Terdiri atas tata usaha sekolah yang harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Kemudian, semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Yang keempat adalah peran murid. Murid memiliki beberapa peran di dalam wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, menaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Hormat dan sopan kepada teman, belajar yang tekun, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar, menjaga keamanan sekolah, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP, atau kepala sekolah, dan memelihara lingkungan sekolah. Kemudian yang kelima adalah peran masyarakat sekitar. Yang pertama adalah mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar mengajar. Memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, dan mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Mari kita kenali fungsi sekolah. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pandangan hidup atau kepribadian. 3. Hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. 4. Kemampuan berkarya. Sebagai tempat masyarakat belajar, karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru,
pengelola pendidikan siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama, adanya guru dan siswa, timbulnya PBM yang tertib. Kemudian yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Sekarang mari kita kenali prinsip sekolah. Sekolah sebagai wiyata mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya faham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama. Karena perbedaan suku, agama, asal-usul, keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. 2. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. 3. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholder-nya. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. 5. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. 6. Sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan interaksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. 7. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. 8. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. 9. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat atau learning society. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Sekolah tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat 1. Ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. 2. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok dari semua pihak. Yang ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. 4. Propaganda politik atau kampanye. Yang kelima, syuting film dan sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Yang keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan wiyata mandala di sekolah melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Yang kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Yang keempat, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Yang kelima, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. 6. Pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun dan berdisiplin. 7. Pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis,
gemar membaca atau informasi atau penemuan para ahli. 8. Mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. 9. Mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala? Nah, dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang muncul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut sebagai berikut. Mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala ini ada 2 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap preventif dan tahap yang kedua adalah tahap represif. Untuk tahap preventif, upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Upaya preventif seperti 1. Memelihara sekolah melalui 7K. 2. Menciptakan suasana harmonis antar warga dan lingkungan sekolah. 3. Membentuk jaringan pengawasan. Kemudian yang keempat, menghilangkan bentuk peloncoan saat MOS. Yang kelima, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat masuk dan usai sekolah. Tahap represif. Tahap represif merupakan upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif seperti 1. Mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. 2. Menetralisir isu negatif yang berkembang. 3. Berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. 4. Penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. 5. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan. 6. Memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Demikian anak-anak paparan materi terkait dengan wawasan Wiyata Mandala yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dengan menyimak paparan materi terkait dengan wawasan Wiyata Mandala ini, kalian bisa mengetahui apa sebenarnya wawasan Wiyata Mandala untuk kalian jadikan bekal ketika kalian belajar di SMP 1 Banguntapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.